Selama bertahun-tahun, Goto dikenal sebagai perusahaan teknologi terbesar Indonesia yang tidak pernah untung. Bukan karena tidak ada yang bekerja, tapi karena skala kerugiannya tampak seperti bagian dari model bisnisnya. Lalu, di kuartal pertama 2026, sesuatu berubah. Laba bersih tercatat 171 miliar rupiah, berbalik dari rugi 367 miliar rupiah di periode yang sama tahun lalu. Bukan angka yang besar untuk ukuran perusahaan senilai puluhan triliun rupiah. Tapi ini bukan soal besarnya angka. Ini soal ambang batas yang selama ini tidak pernah terlewati. Pertanyaannya bukan apakah Goto akhirnya untung. Pertanyaannya adalah, dari mana datangnya laba itu, dan apakah strukturnya tahan lama? Sebagian besar orang mengasosiasikan Goto dengan Gojek dan Tokopedia, ojol, pesan antar, belanja online. Tapi angka yang paling mencolok di laporan Q1 2026 ini bukan dari segmen itu. EBITDA disesuaikan dari unit fintech melonjak 674% secara tahunan menjadi 364 miliar rupiah. Pendapatan bersih fintech tumbuh 58% menjadi 1,9 triliun rupiah. Nilai buku pinjaman naik 59% menjadi 9,9 triliun rupiah. Dengan kata lain, GoPay dan layanan keuangan digital Goto tumbuh dengan kecepatan yang jauh melampaui dua segmen lainnya. Ini penting karena fintech adalah bisnis dengan karakteristik margin yang berbeda. Semakin banyak transaksi, semakin kecil biaya per transaksi. Operating leverage-nya bekerja secara non-linear. Bandingkan dengan e-commerce yang masih bersaing ketat secara biaya atau on-demand services yang terikat pada subsidi dan insentif pengemudi. Fintech Goto bukan lagi segmen pendukung. Di Q1 2026, ia adalah pendorong utama profitabilitas. Tapi ada satu hal lagi yang sering terlewat. CFO Simon Ho menyebut bahwa biaya layanan menurun karena strategi AI mulai membuahkan hasil. Ini bukan pernyataan kosong. Dalam bisnis seperti Goto, biaya operasional terbesar bukan pada belanja modal, melainkan pada biaya layanan, verifikasi, deteksi fraud, customer service, rekomendasi. Jika AI benar-benar memangkas biaya-biaya itu secara struktural, maka margin bukan hanya naik karena pertumbuhan pendapatan, tapi karena struktur biayanya sendiri yang menjadi lebih efisien. Itu bukan perbaikan satu kuartal. Itu perubahan kurva biaya jangka panjang. GTV inti grup Goto naik 65% secara tahunan menjadi 138 triliun rupiah. Angka ini sering dibaca sebagai konfirmasi pertumbuhan, tapi ada yang lebih menarik di baliknya. Total GTV mencapai 236 triliun rupiah. Selisihnya sekitar 98 triliun rupiah berasal dari komponen di luar inti. Artinya, hampir separuh volume transaksi Goto berasal dari ekosistem yang lebih luas, termasuk fintech. GTV inti fintech sendiri tumbuh 72%, menjadi 131 triliun rupiah. Itu bukan angka kecil. Ini berarti volume keuangan digital yang diproses Goto hampir sebanding dengan volume inti seluruh grup. Dan pengguna aktif tahunan tumbuh 22%, menjadi 69 juta. Sementara pengguna aktif bulanan fintech naik 33% menjadi 27,5 juta. Pertumbuhan pengguna fintech lebih cepat dari pertumbuhan ekosistem secara keseluruhan. Itu adalah sinyal bahwa konversi dari pengguna ekosistem ke pengguna layanan keuangan sedang berlangsung dan belum mencapai puncaknya. Konsensus pasar memang sudah merespons positif. Target harga Bloomberg berada di kisaran Rp84,76 per saham, sekitar 60% di atas harga saat artikel ini terbit. Indo Premier bahkan memasang target Rp110 per saham. Tapi yang lebih menarik dari target harga adalah alasan dibaliknya. Ekspansi margin struktural di dua segmen sekaligus, fintech dan on-demand services. Bukan karena pendapatan naik sesaat, tapi karena biaya tumbuh lebih lambat dari pendapatan. Ada dua skenario yang layak dipertimbangkan, dan keduanya bertumpu pada kondisi yang berbeda. Skenario pertama, operating leverage terus bekerja. Pendapatan tumbuh 26% seperti di Q1. Biaya tumbuh lebih lambat karena efisiensi AI dan skala fintech. EBITDA tahunan bergerak menuju batas atas panduan 3,4 triliun rupiah. Arus kas bebas yang sudah positif di angka 1,3 triliun rupiah memberi ruang untuk ekspansi tanpa harus membakar kas. Saldo kas 23 triliun rupiah memberi bantalan yang cukup. Dalam kondisi ini, laba Q1 bukan anomali. Ini adalah titik awal kurva baru. Skenario kedua, tekanan dari luar masuk lebih cepat dari yang diantisipasi. Persaingan di e-commerce Indonesia tidak mereda. Pemain asing masih agresif secara subsidi.
Inflasi biaya, terutama di segmen on-demand, bisa menggerus margin ODS yang baru tumbuh 40%. Dan ketidakpastian makroekonomi global bisa memperlambat konsumsi domestik yang langsung berdampak pada GTV. Dalam kondisi ini, laba Q1 bisa jadi merupakan pencapaian yang sulit diulang, bukan fondasi yang stabil. Yang menentukan mana dari dua skenario ini yang akan terwujud bukan hanya kinerja internal Goto. Kuncinya ada di dua hal. Seberapa cepat fintech bisa meningkatkan penetrasi pinjaman tanpa meningkatkan risiko kredit. Dan seberapa dalam strategi AI benar-benar memangkas biaya layanan secara konsisten, bukan hanya di satu kuartal. Goto sudah melewati ambang batas pertama. Ambang batas berikutnya adalah membuktikan bahwa laba bukan hanya bisa dicetak, tapi bisa dipertahankan.